Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rinaldi, NPM 19010032, semester 6, kelas genap. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 9 manajemen perawatan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, RCM sebagai budaya tumbuhan. Sepanjang buku ini, saya kadang-kadang menyebutkan bagaimana pola pikir dan perilaku manajemen dapat mempengaruhi budaya di sebuah fasilitas. Dengan budaya manajemen adalah keyakinan, semangat, dan ketulusan yang diproyeksikan, yang ditunjukkan, dan dipupuk oleh manajemen di seluruh organisasi, baik secara positif maupun negatif. Dan ini adalah kualitas yang berbeda, tetapi tidak terwujud, yang membedakan budaya lebih baik dari budaya yang tidak terlalu baik. Akar budaya organisasi ditemukan dalam jawaban internal yang jujur atas pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah manajemen Anda percaya untuk menutupi segala sesuatu yang negatif? Apakah ada agenda tersembunyi yang mendorong terlihat baik apapun yang terjadi? Apakah orang Anda? Selanjutnya, titik kontak RCM. Disinilah Anda mulai. Anda perlu memilih orang yang memiliki keterampilan kepemimpinan dan komunikasi untuk menjadi titik kontak tunggal atau SPOC RCM Anda. Orang ini harus mengumpulkan setidaknya satu perwakilan, masing-masing dari pemeliharaan, operasi, rekayasa, dan anggota terpilih dari pesawat. Perwakilan dapat dirotasi dari dalam berbagai organisasi dan keahlian yang berbeda, berdasarkan keahlian yang berlaku yang dibutuhkan pada titik analisis Anda. Semua anggota tim harus terbiasa dengan implementasi RCM yang dibuat sederhana, daripada meresepkan bagaimana program pelatihan yang ketat dengan menggunakan fasilitator dan konsultan. SPOC harus membuat respon. Selanjutnya, meninjau alasan kegagalan program RCM. Ini adalah area yang dapat dijelaskan oleh SPOC kepada tim. Anda tidak ingin jatuh ke dalam perangkap parit dan lubang pembuangan yang sama yang telah menelan orang lain dalam upaya mereka untuk mengimplementasikan program RCM. Mengimplementasikan program RCM dengan sukses, salah satu unsur utama dari kegagalan tersebut adalah keterlibatan konsultan. Tidak hanya mahal, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki pengetahuan yang lebih sedikit tentang RCM daripada yang Anda miliki sekarang setelah Anda menyelesaikan buku ini. Memahami konsep implementasi RCM yang dibuat sederhana mungkin merupakan satu-satunya elemen terpenting dalam keberhasilan implementasi program RCM Anda. Jalan pasti menuju sukses terletak pada pemahaman konsep kegagalan tersembunyi. Kritis komponen analisis kegagalan tunggal dan kegagalan ganda. Komponen yang berpotensi kritis yang telah menjadi mata rantai yang hilang dari RCM. Hukum kanon Rund-Stoffelwir, konsekuensi dari analisis kegagalan SOVFA, redundansi cadangan, dan fungsi siaga. Saya tidak bisa terlalu menekankan pentingnya memahami konsep-konsep ini dan menerapkan dengan tepat. RCM pada dasarnya adalah proses dengan pengambilan keputusan yang masuk akal dan hitam putih setelah Anda memahami aturan dan konsep dasar. Selanjutnya, menganalisis setiap fungsi komponen dalam pohon logika. COFA pada logika COFA adalah
tempat setiap fungsi komponen dianalisis untuk konsekuensi kegagalannya. Fungsi-fungsi tersebut adalah mengapa komponen dipasang dan mempertahankan fungsi-fungsi ini adalah tujuan utama dari program pemeliharaan. Fungsi menjelaskan apa yang harus dicapai komponen dan di dalam pohon logika Koffa. Fungsi-fungsi tersebut dianalisis untuk mengetahui efek kegagalannya. Pohon logika Koffa adalah langkah proses yang mengidentifikasikan komponen kritis berdasarkan konsekuensi kegagalan fungsionalnya. Pohon logika Koffa selanjutnya menentukan apa kegagalan komponen kritis yang akan mengakibatkan personil yang tidak diinginkan, keselamatan pabrik, konsekuensi operasional. Proses pohon logika Koffa juga akan memandu Anda melalui pedoman potensi kritis dan pedoman signifikan secara ekonomis jika komponen tersebut ditentukan bukan komponen kritis. Selanjutnya ini menganalisis setiap fungsi komponen dalam pedoman berpotensi kritis. Jika tahap pertama, pohon logika Koffa menentukan bahwa fungsi sesuatu komponen tidak segera kritis. Fungsi tersebut kemudian dianalisis dalam pedoman berpotensi kritis untuk menentukan apakah kegagalan fungsional dalam kombinasi dengan beberapa kegagalan tambahan, peristiwa awal tambahan atau waktu dapat mengakibatkan efek pabrik yang kritis. Jika bisa, komponen tersebut tergolong komponen yang berpotensi kritis. Sebuah komponen komitmen juga diidentifikasi dalam pedoman ini. Selanjutnya yaitu menganalisis setiap fungsi komponen ekonomi pedoman signifikan. Jika komponen tidak ditentukan sebagai kritis, berpotensi kritis, atau komitmen, komponen tersebut dianalisis dalam pedoman penting secara ekonomis untuk menentukan apakah kegagalannya memerlukan masalah ekonomi. Kegagalan komponen ekonomi hanya akan mengakibatkan biaya tenaga kerja dan atau material. Selanjutnya yang terakhir memasukkan semua data ke lembar kerja Koffa. Semua data dimasukkan ke dalam lembar kerja Koffa. Ini mencakup setiap ID komponen, fungsi yang berada dari setiap komponen, kegagalan fungsional, apakah indikasi kegagalan terbukti, dan konsekuensi dari kegagalan sebagaimana ditentukan oleh pohon logika Koffa, pedoman potensi penting, dan pedoman signifikan secara ekonomis. Terima kasih. Sekian presentasi dari tugas 9 manajemen perawatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.